Cek cek halo, apakah suara saya terdengar? Oke, Mas Yusril Muzaki, Mas Ucil, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Bisa Mas, masuk Mas. Oke, sebentar ya. Elok kemana ya? Jojo atau Zidan? Mungkin bisa. Ini lagi mau join Mas, masih nyiapkan laptop. Oke, kita tunggu aja ya. Oke, sebenarnya ini ya, Geomatika 2022 ini ya. Untuk Mbak Elanya. Iya Mas, yang itu Mas. Oke, untuk mempersingkat waktu, sepertinya saya mulai saja ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Mas Ucil, teman-teman semuanya, Mas Iqbal, Zidan, Jojo, Mbak Taza, Elo, atas kehadirannya pada webinar Syafaat kali ini ya. Jadi untuk niatnya tujuannya kali ini webinar Syafaat ini itu kita akan belajar tentang dasar-dasar peta kawasan rawan bencana ya. Di mana pemateri kita kali ini adalah Mas Yusril Muzaki. Beliau ini adalah alumni dari Geofisika juga, teman-teman. Jadi ya mungkin nanti kita bisa kenalan sama Mas Ucil. Bagaimana Mas Ucil? Apakah suara saya terdengar? Terdengar tuh. Oke, jadi perkenalkan lagi saya Fahri Almawali Abilfida. Di sini saya akan menjadi moderator pada webinar pada kali ini ya. Kalau misal nanti ada yang ditanyakan mungkin bisa langsung ke kolom komentar saja atau kita juga bisa memberikannya pada Mas Ucil kira-kira kapan kita bisa bertanya nanti ya. Oke, jadi
Mungkin kita bisa mulai dari perkenalan dari Mas Yusril Muzaki dulu aja ya kepada teman-teman ini. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka kita kenalan. Monggo Mas Ucil, saya serahkan kepada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Muzaki, biasa dipanggil Yusril atau Ucil biasanya. Saya dulu ada di Teknik Geofisika ITS angkatan masuk 2016. Sekian. Oke Mas Ucil. Oke, tanpa mempersingkat waktu, apakah ini direktur kita sudah ada di Google Meet juga? Apakah Mas Fauzan ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan sebelum kita mulai webinar pada hari ini? Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi juga Mas Ucil. Wah, ini terima kasih sekali Mas Ucil menyediakan waktunya dari pulau terpencil. Ya, saya nggak ada yang ingin disampaikan sih, hanya saja menyampaikan terima kasih. Yang kedua, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman. Itu aja. Terus nanti yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Mas Ucil menyampaikannya simpel-simpel aja ya, jangan berat-berat nanti teman-teman pusing. Tambah lemu Ucil. Manganmu kok terjamin nang ngono. Oke, mungkin saya request peserta yang hadir bisa on cam juga, ada Mas Ucil on cam kan itu, biar bisa saling melihat wajahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzan. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam bisa dipersilakan untuk on cam ya, biar kita sama-sama berinteraksi dan kita juga tahu kalau teman-teman juga mendengarkan nantinya. Oke. Halo Mas Iqbal. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang perlu dibahas lagi, mungkin Mas Ucil bisa dimulai untuk materi KRP kita kali ini. Bisa dimulai nih, Bro. Boleh Mas, boleh dimulai. Oke. Ya, langsung saja ya. Sebelumnya disclaimer dulu. Jadi ini bukan ngajari ya, sebenarnya lebih ke diskusi karena saya juga masih belajar juga masalah yang utamanya karena yang diminta masalah KRP gempa di sini. Jadi saya di sini juga masih belajar lagi. Jadi mungkin nanti ada mungkin pengertian yang saya sebutkan tidak sama dengan yang sudah diketahui teman-teman, bisa dicari lagi nanti referensinya. Yang pertama, saya share screen dulu. Ya, jadi di sini saya kan diminta untuk KRB gempa ya. Jadi tadi saya sudah nge-share apa itu ini link contoh materi dan referensinya ke Sudah, Mas. Mas Iqbal. Nanti seumpama mau di sini pegang laptop dan buka ArcGIS mungkin bisa juga dilihat-lihat. Jadi di sini saya menggunakan metode scoring dan bobot. Nah, untuk kenapa kok memilih itu? Karena kalau kita cari di Google Scholar itu paling banyak dia memakai itu, jadi lebih gampang untuk mencari referensinya. Sebenarnya
ada banyak, tapi yang paling sering digunakan itu metode untuk ArcGIS ya. Itu paling banyak menggunakan metode scoring dan pembobotan. Dan ini tidak berlaku cuma untuk KRB gempa, tapi banyak peta-peta rawan bencana yang menggunakan metode scoring dan pembobotan seperti rawan longsor, banjir, dan lain-lain. Tinggal nanti cari materinya. Nah, karena di sini saya dimintanya KRB gempa, yang pertama kita harus tahu, jadi yang referensi utama yang saya gunakan yaitu Permen ESDM nomor 15 tahun 2011. Di situ ada tentang pemetaan, tentang batasan wilayah dan ketentuannya. Di sini dibagi 4 menurut ESDM. Jadi ada kawasan rawan bencana bumi tinggi, menengah, rendah, dan sangat rendah. Di sini ada faktor-faktor kriterianya atau indikatornya. Kalau disimpulkan jadi seperti ini. Ini kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Nah, itu saya gunakan skor dan bobot karena di sini cuma ada 2 indikator yaitu nilai PGA dan intensitas gempa. Jadi saya pembagian bobotnya itu saya bagi 2 aja, 0,5 sama 0,5. Tetapi untuk pembuatan peta rawan bencana lainnya itu bisa mengacu pada jurnal-jurnal lainnya juga. Karena masing-masing jurnal itu beda-beda meskipun indikatornya sama. Nah, di sini berdasar skornya 1 sampai 4 karena nilai di Permen ESDM-nya itu hanya ada 4. Jadi untuk di PGA atau percepatan tanah kurang dari 0,1 itu saya beri skor 1 karena di Permen ESDM dia adalah rawan bencana bumi sangat rendah. Begitu juga selanjutnya sama juga dengan intensitasnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai PGA dan intensitasnya? Nah, di situ untuk nilai PGA saya menggunakan nilai PGA empiris. Jadi mencari nilai PGA itu macam-macam. Yang paling gampang itu adalah PGA empiris, yaitu memasukkan nilai mendapatkan nilai PGA dari parameter gempa saja. Tetapi yang paling bagus sebenarnya untuk digunakan yaitu menggunakan PSHA atau DSHA. Karena kalau menggunakan, mungkin bisa di-search nanti PSHA atau DSHA. Jadi kenapa kok lebih bagus PSHA dan DSHA? Karena kalau PSHA dan DSHA itu dia memperkirakan atau memasukkan faktor seperti sumber gempanya. Jadi yang kita tahu itu gempa itu kan titik. Jadi koordinat dengan hipocenter atau kedalaman dengan nilai magnitud berapa. Tapi sebenarnya yang benar sebenarnya gempa itu kan sebuah bidang. Jadi sebuah bidang yang bergerak seperti itu. Nah, karena di sini kita pakai yang paling gampang yaitu empiris. Jadi mungkin keakuratannya lebih rendah. Dan juga untuk mendapatkan nilai empiris itu sebenarnya ada banyak. Cuma yang di sini yang saya pakai adalah PGA-nya Fukushima dan Tanaka. Jadi di sini dia sudah ada rumusnya. Nah, sebenarnya untuk mencari rumus PGA empiris itu ada banyak. Dia ada di GMPE report, kalau ada di link drive itu. Sebenarnya ada banyak, ada Fukushima, ada Petrovsky, ada Donovan. Kita cari. Nah, ada Donovan, masing-masing beda-beda dengan nilai konstanta yang berbeda-beda. Cuma kalau saya cari di
di Google paling banyak itu menggunakan ini Donovan, Estevan, Maguire ataupun menggunakan Fukushima dan Tanaka itu. Karena saya waktu itu nemunya memakai yang Fukushima dan Tanaka, jadi saya menggunakan apa itu rumusnya ini, log AB dan seterusnya. Nah, di sini apa yang dibutuhkan yaitu ada nilai magnitudo momen dan juga jarak dari hypocenter ke stasiun. Di sini bisa dan perlu yang diperhatikan adalah satuannya. Jangan sampai lupa satuannya di sini adalah gal yang didapat. Karena biasanya untuk PGA itu ada dua yang dipakai, ada gal dan juga G atau percepatan gravitasi. Terus bagaimana cara membuatnya? Langsung saja. Di sini ini adalah Kabupaten Sorong. Kalau bisa dibuka nanti yang KRB yang .lpk itu bisa dibuka, bisa di ini juga. Ini peta Kabupaten Sorong. Nah, lalu gempa yang saya ambil adalah gempa dari USGS dari tahun 1970 sampai 2024 kalau nggak salah. Sebaran gempanya. Dan gempa yang diambil itu saya ambil yang magnitudo 4 ke atas. Kenapa? Karena untuk magnitudo sebenarnya untuk magnitudo yang kecil-kecil itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang saya ambil dari magnitudo 4 ke atas. Nah, lalu bagaimana menghitung nilai PGA di daerah Sorong ini? Yang pertama, kita harus membuat namanya semacam titik khayal atau titik stasiun pengamatan lah istilah. Nah, cara membuatnya kita bisa membuat kotak dulu. Dari awal ya. Dari awal jadi yang pertama kita atur layernya, lalu ke koordinat sistem, lalu yang pertama kita lakukan yaitu mengubah ke UTM dulu. Ke UTM karena di Sorong masuk zona 52S. Jadi saya pakai 52S. Lalu kita buat SHP-nya. Ini dasar SHP-nya di katalog. Kalau katalognya nggak muncul karena beberapa ArcGIS itu dia nggak langsung muncul, bisa dilihat di sini. Ada katalog, search, art toolbox, dan lain-lain. Untuk membuat SHP kotak ini, kita pertama harus membuat kotaknya dulu. Untuk membuat titik khayal tadi. Kita ingin membuat istilahnya membuat titik pengamatan dengan grid 5 kali 5 kilo. Mana ya? Wah. 5 kali 5 kilo. Jadi pertama kita harus buat kotaknya dulu. Kotak fishnet ya, anggap aja namanya fishnet gitu. Caranya di katalog. Nanti kalau belum muncul, kita bisa melakukan folder connection. Jadi yang pertama kita buat adalah kita mengkonekkan ArcGIS kita dengan folder yang untuk kita menyimpan file-file itu. Dan pastikan foldernya itu tidak memakai spasi. Jadi kalau ingin memisah harus pakai underscore ataupun lainnya. Jadi lebih baik tidak memakai spasi. Setelah nanti di contoh ini saya mau mengkonekkan ke file saya di sini. Karena saya udah connect, nanti tinggal OK. Nah, nanti muncul di sini di bawah. Nanti tinggal di detailkan di tanda plus minus.
Cara membuat SHP-nya tinggal di klik kanan, new, save file. Nah, kita buat apa? Kotak fishnet. Lalu karena kita membuat kotak, jadi dia masuknya poligon. Kalau poin ini kita mau membuat titik, kalau polyline kita membuat garis. Karena kita mau membuat kotak ataupun bentuk lainnya, kita memakai poligon. Lalu di spatial reference-nya kita memakai yaitu UTM. Kenapa memakai UTM? Ini berkaitan nanti membuat grid 5 kali 5 kilonya. Untuk gridnya itu terserah, tidak harus 5 kali 5 kilo. Cuma semakin banyak titiknya maka perhitungannya kan nanti semakin banyak. Jadi untuk contoh aja ini gridnya 5 kali 5 kilo. Nanti tinggal di oke. Oh iya, namanya jangan sampai ada spasi. Jadi kalau ada spasi bisa di underscore. Nanti di oke. Nah, nanti itu dia muncul di sini kotaknya. Yang bentuknya .shp. Setelah itu cara membuat kotaknya yaitu yang pertama nanti di menu editor kita lakukan start editing, lalu kita pilih file shp-nya tadi, kotak. Tinggal dipilih nanti sesuai namanya, terserah. Tinggal di oke, continue aja. Nanti ada namanya create feature. Kalau ini create feature-nya nggak muncul, bisa dilihat di menu create feature ini. Create feature, nanti ini diklik kotak fishnet, lalu pilih rectangle. Nah, lalu kita bikin titik, ya, terserah. Biar lurus, kita lakukan direction 0. Lalu karena kita mau membuat 5 kali 5 kilo, kita harus tahu lebar dan tinggi kotak kita. Jadi kita harus membuatnya pas gitu. Jadi kita tidak bisa langsung klik-klik gitu. Jadi kita bisa atur di length itu dari sumbu X-nya, nanti width-nya itu dia sumbu Y. Jadi length kita atur berapa? 60. Karena 5 kali 5 kilo kita pakai yang kelipatan 5.000. Jadi pakai 60.000. Nah, ke bawahnya juga sama. Dia pakai 60.000 juga. Oke, kalau udah kebentuk, tinggal save edit. Nah, setelah terbentuk ini, kita membuat titik stasiun ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita menggunakan ArcToolbox ke fishnet. Kalau kesulitan cari di ArcToolbox, sebenarnya cara mudahnya langsung cari di search. Tinggal ketik aja fishnet. Enter. Nah, nanti di sini ada create fishnet. Nah, di mana ArcToolbox-nya? Yaitu ada di data management. Data management. Kalau kita cari ada di data management. Mana data management? Data management. Ada di, saya lupa. Ini ya, langsung klik aja create fishnet. Saya lupa juga. Nah, nanti muncul ini. Outputnya ini yaitu tempat apa itu nama file outputnya apa? Titik. Oke. Nah, di sini template extend-nya kita pilih yang kotak yang udah kita bikin, yaitu kotak fishnet. Nanti di sini otomatis terisi. Nah, di sini cell size width in height-nya
kita bikin 5.000 karena kita mau buat grid 5 kilo kali 5 kilo. Jadi ini dalam meter ya. Kenapa 5.000? Karena UTM kan dalam meter. Nah, number of row ini kita harus tahu. Jadi karena number of row itu baris, jumlah baris, jadi kita harus tahu ini sumbu Y. Jadi karena sumbu Y-nya kita tahu tadi 60.000, 60.000 dibagi 5.000 kan ada 12. Jadi di sini ketik 12. Untuk height itu berpengaruh pada kolom. Jadi 60.000 juga dibagi 5.000 jadi 12 juga. Nah, lalu ini dicentang, kenapa? Biar dapat yang titik, bentuk titik ini. Biar dapat yang kita butuhkan yang bentuk titik. Selanjutnya itu ke polyline diganti poligon agar dapat yang kotak-kotaknya. Nanti tinggal di OK. Nah, nanti muncul dua ini, titik stasiun sama titik stasiun round. Oke deh, Nah, terus di sini yang saya pakai itu cuma segini. Jadi awalnya sekotak penuh. Jadi beberapa saya hapus biar nggak banyak. Itu Excel-nya nanti perhitungannya. Karena saya Excel-nya masih manual. Dihapus. Yang terpenting adalah datanya itu ada di luar daerah zona yang kita inginkan, daerah zona interest gitu. Nah, tujuannya setelah dapat ini titik stasiun, jadi kita tahu dengan rumus ini nanti R-nya, R ini adalah jarak dari gempa yang ada itu yang kita hitung ke stasiun ini. Jadi gempa itu menimbulkan mendapatkan nilai PGA berapa di titik ini. Nah, untuk mendapatkan R kan berarti kita harus tahu lokasi titik-titik ini, titik lokasi yang titik survei yang kita buat, titik pengamatan yang kita buat. Caranya yaitu tinggal nanti di titik stasiunnya, kayaknya ini belum masuk ya di itunya LPK-nya. Di klik kanan nanti open atribut tabel. Nah, di sini ini karena udah ada isinya, XY long lat. Jadi awalnya isinya cuma 3 ini, ID, shape, sama ID. Bagaimana dapat dari X dan Y? Kita bisa melakukan namanya add field. Jadi di pojok sini langsung add field. Di sini tipenya double, nanti tinggal apa? X. Y, long, dan lat. Semua sama double. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilainya? Yang pertama untuk nilai X itu kita melakukan namanya calculate geometry. Pertama kita blok dulu kolom X, lalu lakukan calculate geometry. Klik yes. Nah, di sini propertinya tinggal X dan Y coordinate point. Karena koordinat sistem kita di layar sudah menggunakan UTM, jadi tetap pakai UTM-nya. Karena kan X dan Y itu pakai UTM. Unitnya pakai meter, tinggal di OK, nanti keluar ini. Sama juga dengan Y, tinggal diganti propertinya, tinggal diganti Y. Nah, bagaimana dapat long latnya? Long lat ini. Yang pertama kita harus ubah dulu koordinat sistemnya ke yang WGS 1984. Ini dapatnya yaitu kalau yang WGS 1984 atau yang geografisnya itu dari Geographic Coordinate System, lalu ke World, lalu WGS 1984. Kalau yang UTM itu ada di Projected Coordinate System, di World, salah. Nah, UTM WGS 1984, kita pilih apa yang North Hemisphere atau lintang utara atau
lintang selatan. Karena ini ada di lintang selatan jadi short. Karena dia ada di zona 52S, jadi kita pilih 52. Karena di sini saya favoritkan, jadi udah ada di atas. Cara favoritnya tinggal di kanan, add to favorite. Balik lagi kita ganti lagi ke WGS 1984, kita apply. Nah, di long lat, karena longitude itu adalah kalau itu bujur, jadi dia lebih ke sama dengan X. Kalau latitude dia sama dengan Y. Jadi caranya nanti sama di blok dulu. Nanti calculate geometry. Yes. Nah, di sini ganti ke use coordinate system of data frame. Nah, karena longnya itu sama dengan X, jadi kita propertinya X. Nanti unitnya decimal degree, tinggal oke. Nanti dapat latitude juga sama. Tinggal diganti ke GCS WGS 1984. Nah, ini propertinya diganti. Nanti dapat seperti ini. Oke. Lalu kita ekspor data ini, data lokasi stasiun itu ke dalam bentuk Excel, yaitu dengan cara ke ActualBox, conversion, Excel, tabel to Excel. Untuk tabelnya apa tadi, titik stasiun nanti. Ini outputnya adalah ya output Excelnya, nama Excel. Terserah apa, titik stasiun atau apa. Nah, lalu use field as column header, jadi yang tadi yang ada di ini dijadikan headernya, yang FID, shape ID, XY, long lat, itu dijadikan column header. Kalau di OK nanti muncul seperti ini, seperti ini. Gunanya apa? Nah, nanti kita setelah dapat lokasi stasiun, kita bisa menghitung jarak dari gempa ke stasiun itu, dan kita bisa menghitung PGA-nya. Jadi untuk menghitung PGA, di sini agak ribet, ya, itu agak banyak. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ini sheet-nya sampai 90 karena titik pengamatannya ada 90 titik. Sebenarnya bisa dijadikan satu sheet atau dua sheet lah. Tinggal main di rumus Excel aja. Jadi sistemnya gini. Kita dapat koordinat stasiun. Koordinat stasiun nomor 90, anggap aja nomor stasiun. Lalu kita punya data gempa, latitude, longitude, depth, dan magnitude. Jadi kita mau menghitung pengaruh masing-masing gempa ke stasiun ini. Jadi yang pertama kita harus mencari jarak gempa 1 ke stasiun ini, stasiun 90, gempa 2 ke stasiun 90, gempa 3 ke stasiun 90. Lalu kita lakukan penghitungan jarak. Nah, rumus ini dapat dari mana? Ini adalah kalau kita cari di Google namanya rumus Haversine. Dia ada di nih, dia pakai rumus Haversine. Nah, di sini Excel-nya tinggal di kopas saja ini dari web. Nanti dapat ini dan dalam meter. Karena di papernya sendiri R-nya harus dalam kilometer, jadi kita ubah ke kilometer. Jadinya segini. Ini baru jarak secara epicenternya, yaitu dengan kedalaman 0. Nah, untuk mendapatkan R dari hipo, karena kan tadi rumusnya ini ke jarak hipocenter. Jarak hipocenter. Jadi tinggal menggunakan rumus Pythagoras biasa. Anggapannya kan stasiunnya ada di apa namanya, ketinggian 0.
Jadi ketinggian 0. Kita samaratakan. Lalu tinggal menghitung PGA-nya. Nah, di sini sebenarnya kan nilai M-nya itu dalam bentuk MW atau magnitudo momen. Tetapi biasanya data yang kita dapat itu cuma dalam magnitude. Jadi magnitude itu ada banyak macam, ada magnitudo momen, magnitudo lokal, magnitudo surface, dan macam-macam. Nah, yang dimintakan magnitudo momen. Karena kita punyanya magnitudo, bukan magnitudo lokal ataupun lainnya. Jadi kita anggap magnitudo ini adalah magnitudo momen. Tapi kalau kita punya magnitudo lokal atau dia biasanya namanya MLV, itu kita bisa konversi dari MLV ke MW dengan banyak tahap. Nanti ada perhitungannya sendiri. Tapi biar cepat, kita anggap magnitudo di sini adalah magnitudo momen. Jadi magnitudo ini magnitudo. Lalu tinggal masukkan perhitungannya ke Excel. Jadi rumus tengah ini adalah rumus ini ya, yang log. Nah, lalu yang log PGA ini total dari semua. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, karena bentuknya log, kita harus di unlock-kan. Jadi segini. Ini dalam bentuk gal. Nah, jadi kan tinggal diklik 2 kali nanti sampai bawah otomatis. Setelah itu, karena kita cari untuk peta kerawanan, jadi kita cari nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimum di stasiun tersebut dari gempa-gempa yang kita punya. Tinggal dicari maksimum PGA-nya, kita dapat yang 181, 1323 PGA. Dan ini diulang di setiap stasiun pengamatan. Lebih banyak. Nah, setelah dapat kita rekap. Ya. Rekap. Jadi yang tadi, yang titik stasiun tinggal dikopas. Nah, lalu masukkan masing-masing stasiun. Biar gampang pakai ini. Tinggal sama dengan klik itunya. Nanti dia otomatis. Selama file Excel-nya masih ada dan di folder yang sama. Nah, bagaimana dapat intensitasnya? Ada 2 cara. Yang pertama dengan perhitungan. Yang kedua dengan konversi manual. Kalau dengan perhitungan rumusnya ini, dia itu pakai ini paper ini. Saya pakai paper ini. Nah, ini 3,6 log PGA 1, nah, nanti dapat nilainya ini. Terus karena koma-koma kan MMI itu bentuknya kan seperti ini ya. Angka Romawi baku lah, tidak ada desimal. Jadi desimalnya kita hilangkan. Jadi 5, 6, 7. Nah, setelah itu karena ini dalam bentuk gal, sementara parameter yang kita gunakan itu dalam bentuk G kecil ini, maka kita perlu lakukan konversi dari gal ke G. Bagaimana caranya? Tinggal cari di Google aja. Sini. Jadi 1 gal sama dengan 0, akselerasi gravitasi. Jadi tinggal dikalikan segini. Nah, nanti lainnya tinggal menyesuaikan. Nah, lalu hasil rekapan ini disimpan dalam bentuk Excel Excel yang 97/2003. Karena untuk DRGIS itu biasanya memakainya yang 97/2003. Kalau pakai yang 2010 ke atas itu biasanya dia nggak mau muncul. Di save as ke Excel 97/2003. Setelah itu, nah setelah dapat itu, balik lagi kita ke ArcGIS-nya.
Lalu kita lakukan add data. Add data. Kita pilih Excel yang apa tadi? Perhitungan PGA ini. Klik. Kalau klik add. Nggak bisa. Save. Oke, bisa. Kok nggak bisa? Kemarin mungkin karena udah masuk ya. Nah, nanti kalau di add data nanti kita langsung diarahkan ke sini. Nah, TPG stasiun. Ini di sini. Dari sini nanti kita mau, jadi nanti titiknya ini belum muncul. Titiknya belum muncul, tapi nanti kita diarahkan ke sini. Di sini kita lakukan ke kanan, display XY data. Nah, ini X-nya adalah tadi adalah long, Y adalah lat, Z field-nya kita memakai yang pertama yaitu PGA gal. Untuk koordinatnya biar sama tetap, tinggal di OK. Nanti akan muncul di sini. Ada sebenarnya ada event, nanti muncul event. Long, lat, oke. Oke. Nah, nanti muncul event gini. Ini belum jadi dalam bentuk SHP. Jadi perlu kita ekspor, yaitu diklik kanan untuk data, ekspor data, all feature ini biasa. Lalu outputnya kita atur mau disimpan di mana. Ini save as-nya pastikan dalam bentuk save file. Cara nanti untuk titik PGA. Nanti tinggal save. Nah, nanti muncul ini. Muncul yang titik PGA. Kalau kita buka atribut tabelnya, itu isinya Excel tadi. Nah, setelah itu kita bisa lakukan interpolasi. Nah, interpolasi di sini yang pertama kita mau interpolasi gradingnya, yaitu dengan cara ke spatial analysis tool, interpolation. Karena yang di sini saya pakai grading, sebenarnya untuk pilihan interpolasinya terserah. Sebenarnya harusnya ada dasarnya, yaitu pakai geostatistik gitu. Cuma karena saya kurang paham juga, saya ya anggap aja pakai grading karena dulu kuliah seringnya pakai itu. Grading. Nah, inputnya titik PGA. Z field-nya karena kita mau menginterpolasi PGA-nya dalam yang G ya. Yang G. Nanti outputnya kita atur di mana. Lalu untuk output cell size-nya ini bisa diganti, bisa default. Jadi ini nanti bentuknya ini ukuran sel-sel kita. Jadi nanti datanya itu semacam kayak foto yang, jadi foto itu kan punya pixel-pixel. Nah, ukuran pixelnya itu pakai ini. Cuma kita bikin default aja, langsung OK. Oke. Nanti akan muncul clicking PGA. Muncul seperti ini. Nah, nanti nilainya seperti ini. Masih belum terklasifikasi ya. Masih sesuai nilainya. Selanjutnya kita lakukan reklasifikasi agar sesuai sama indikator ini. Indikator ini di actual box reclassify. Input
raster, ininya grid PGA, ya, ininya value. Lalu di sini kita classify. Nah, kita tahu di sini ada nilai minimum dan maksimum. Karena nilai minimumnya dari 0,05 dan maksimumnya 0,207, maka indikator yang masuk itu cuma sampai yang ketiga. Jadi yang keempat ini pasti nggak masuk. Makanya kita langsung bagi aja 3. Nah, di sini kita bisa atur. Jadi karena kita mau 0,01, di bawahnya 0,01, kita atur maksimumnya 0,1. Lalu 0,2. Di sini 0,34. Nanti tinggal di OK. Kalau hasilnya ada memenuhi semua ini, ada yang di atas 0,34, nanti tinggal ininya kelasnya ditinggal jadi 4. Jadi nanti yang terakhir bisa dibikin 1 atau 10 gitu. Intinya semaksimum mungkin. Nilai maksimum di sini. Jadi ada minimum dan maksimum. Nanti di OK. Nah, nanti value-nya yang perlu diingat ini 1, 2, 3. Jadi diingat, jadi value 1 ini adalah nilai PGA 0,05 sampai 0,1. Value 2 adalah 0,1 sampai 0,2 dan seterusnya. Lalu kita bikin outputnya apa, reclass PGA ini. Nanti di OK, nanti akan muncul seperti ini, muncul sesuai kelas kita. Setelah itu kita lakukan agar bisa kita input nilai skor dan bisa dihitung, kita lakukan perubahan ke dari raster ini. Jadi ini data raster. Jadi kalau di zoom ini adalah pixel-pixel, kotak-kotak. Nah, lalu kita ubah ke dalam bentuk shapefile atau data vector. Ini from raster, nanti raster to polygon. Input rasternya yaitu yang sudah kita reclass, itu reclass PGA. Inputnya value, karena tadi value-nya 1, 2, 3 tadi. Tinggal diatur outputnya apa, PGA nilai contoh. Jadi tinggal di OK, nanti akan muncul PGA nilai seperti ini. Itu cuma satu kayak ini. Muncul seperti ini. PGA nilai. Nah, kalau udah PGA nilai gini, selanjutnya kita lakukan crop sesuai daerah yang kita inginkan. Kenapa kita crop setelah diubah jadi SHP? Karena kalau di crop saat masih jadi dari creaking dari dalam bentuk ini, nanti jadinya itu seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi di perbatasan ini jadi ada blank, terus ada yang overlap. Jadi lakukan klipnya itu setelah diubah jadi PGA, jadi save file, jadi data vector. Jadi kita lakukan klik, langsung bisa di sini di geoprocessing, klik input feature-nya kan PGA nilai. Klik feature-nya kita sesuaikan sama Indonesia kabupaten, yaitu perbatasannya. Lalu outputnya tinggal ditulis nama filenya apa. Dan oh ya, seperti biasa, pokoknya kalau pakai ArcGIS sebisa mungkin jangan ada spasi. Jadi entah pakai underscore atau malah nggak usah, digabung aja. Jadi di sini langsung bagian nilai clear. Nanti di OK, nanti muncul bagian nilai clear seperti ini. Awalnya tidak seperti ini ya. Ini karena udah diubah. Jadi awalnya itu masih kayak gini, jadi masih sama gini. Nah, di PGA nilai ini kita lakukan input
skor dan bobot. Nah, yang ada itu nanti cuma ini 3 ini sampai grid code. Lalu bagaimana mendapatkan ini? Kita sama lakukan add field. Untuk yang label karena cuma nama kita pilih teks. Wah, label muncul ini. Untuk skor bobot dan skor kali bobot itu kita pakai double. Sini apa masing-masing nanti tinggal add field. Bagaimana cara ngisinya? Yang pertama kita mau ngisi ini satu ini. Nanti tinggal setelah ini biru ya, garis biru atau di sini nanti kelihatan dia biru sendiri ininya garisnya. Itu nanti di label tinggal di kanan, create kalkulator, yes, tinggal karena bentuknya teks harus dikasih tanda petik. 0,1 G, 1 G dan bla bla bla. Nanti akan di OK nanti akan muncul ini. Sebenarnya bisa manual yaitu dengan cara editing, start editing. Cuma kalau melakukan start editing kan lama ya. Oke, iya. Ini bisa langsung kita edit. Nah, langsung kita klik aja. 1, 2 sama sudah. Cuma kalau pakai ini kan lama. Nah, bagaimana kalau datanya ini ada banyak? Karena ini kebetulan cuma 2 jadi nggak terlalu banyak. Kalau ada banyak kita tinggal pertama kita tinggal pilih ini ya dengan cara select by attribute. Contoh nanti yang grid code-nya 2 grid code, jadi tinggal di select attribute sini grid code sama dengan 2 1 2 apply. Nah, nanti dia pindah. Jadi kalau datanya banyak kita bisa langsung pilih di sini. Nah, lalu bagaimana ngisinya ini biar semua banyak? Sama juga nanti di ini di kanan create kalkulator, yes. Kalau bentuknya kata-kata harus dikasih petik untuk menandakan itu sebuah teks. Tapi kalau dia angka, dia bisa langsung angka. Nanti tinggal di OK. Nah, dia nanti banyak ini kan otomatis keisi. Contohnya ini ya. Contoh saya mau memilih yang 0,25 select by attribute. Ini total sama dengan 0,25 pakai titik right. Nah, dia nanti langsung kepilih. Nah, di sini nanti contoh kita mau ini kalkulator kita mau apa contoh. Oke. Nah, dia langsung keubah jadi contoh seperti ini. Cuma jeleknya kalau kita nggak pakai start editing adalah dia otomatis kesimpan. Cuma kalau pakai editor dia harus, kalau di stop editing ada notifnya lagi harus di save edit. Jeleknya itu. Kita juga bisa memilih yang kurang dari sama dengan lah. Nah, jadi yang di bawahnya 0,25 akan kepilih. Itu juga lainnya. Jadi kalau mau di antara tinggal 0,5 n pakai n total lebih dari 0,3 atau 0,3 lah. Nah, nanti yang di atasnya 0,3 di bawahnya 0,5 akan auto kepilih. Itu gitu. Nah, untuk jadi kan berarti kan udah keisi.
apa namanya, skor, bobot sama label. Untuk nilai skor kali bobotnya tinggal dilakukan ke kalkulator. Jadi S underscore bobot ini sama dengan, jadi karena di sini skor maksimalnya 4, maka harus kita bagi 4. Jadi kita buka kurung, tutup kurung, skor dibagi 4, nilai maksimal ya, tidak harus 4, tapi nilai maksimal kelas indikator tersebut, karena di sini nilainya 4, kita bagi 4, lalu dikali bobot. Ini nanti tinggal di oke, hasilnya ini. Dia semua auto kepilih, pokoknya di blok semua. Sama jangan lupa setelah kita milih baris seperti ini, jangan lupa di unselect, clear selection. Kita dapat yang perbedaan nilai, yang nilainya. Setelah itu kita bisa lakukan hal yang sama di MMI. Jadi kan di Excel misalnya ada di tulis mana ya? Titik. Oh ini. Jadi MMI kan pakai yang intensitas ini. Nah, cara dapat intensitas tadi bisa pakai perhitungan, bisa juga pakai langsung konversi dari gal ke skala MMI di sini. Ada keterangannya. Untuk pembagiannya kalau berapa sampai berapa tinggal dibagi aja. Contoh kalau dalam rentang gini tinggal dibagi aja. Ini kan ada 3, 4, 5 berarti skala MMI 3, 4, 5 dari 2,9 sampai 88 tinggal dibagi 88 kurangi 2,9 dibagi 3. Nanti masing-masing jadi nilai 3 MMI 2,9 sampai berapa, 4 MMI sampai berapa, 5 MMI berapa sampai 88. Itu manualnya. Kalau mau pakai manual. Karena intensitas itu sebenarnya nilainya subjektif. Cuma yang paling mendekati itu memakai PGA. Jadi di sini nilai PGA. Nanti kalau di sini muncul desimalnya, tinggal diatur di properti. Mana ya? Oh, enggak ada. Saya lupa. Oh ini numerik, astaga. Numerik nanti kan di sini number of decimal place nanti dibikin 0. Nanti kalau muncul desimalnya, jadi nanti muncul yang satuan aja yang di atas desimal. 5, 6, 7. Ini sama caranya, tinggal di kriging dengan cara hasil analisis, interpolasi, kriging, sama juga namanya titik PGA. Z value-nya ganti intensitas. Ini tinggal di apa outputnya, klik ini. Jadi tinggal di OK, muncul ini, klik PGA. Setelah itu sama direklasifikasi, classify, input cluster, klik ini, value, ini klasifikasi. Jadi
Karena di sini nilainya kan desimal, minimum maksimum. Jadi nilai intensitasnya dari perhitungan itu dia dibulatkan. Jadi kalau MMI 5 berarti 4,5 ke atas sampai 5,5. Karena di sini minimumnya 4,6, berarti 4,6 sampai 6,7, berarti kemungkinan dapatnya adalah 5, 6, 7 MMI. Jadi tinggal dibagi 3. Di sini dibikin nilai maksimumnya 5,5 karena kan dibulatkan. Jadi yang di bawah 5,5 otomatis jadi 5 MMI, yang di atas 5,5 sampai 6,5 jadi 6 MMI, dan sampai 7,5 sama dengan 7 MMI. Nanti di oke. Nah, jadi diingat lagi 1, 2, 3. Jadi diingat 1 ini 5, ini 6, ini 7. Nanti outputnya apa? Rate class MMI. Di oke. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi 3. Setelah muncul rate class, dilakukan konversi ke polygon. Raster ke polygon lagi. Rate class MMI, value. Ini output ya. Ini nama file. Nanti dapat yang MMI nilai. Seperti ini. MMI nilai, kita klik lagi sama, nanti sesuai itu kabupaten, lalu dibikin yang kayak tadi. Jadi kan yang grid code 1 tadi 5 MMI, ini 6 MMI, ini 7 MMI. Ini label karena teks sebenarnya bisa dibikin ada keterangan MMI-nya. Kayak 7 MMI. Gimana biar nanti kalau ingin buat peta terpisah dari yang itunya, ini labelnya biar ganti, tinggal di properti, simbologi, nanti di sini, nanti pertama feature diganti unique value, value fieldnya diganti label, nanti add all value. Nah ini tinggal warnanya bisa diatur, terserah, tuh batas warnanya juga bisa diatur, nanti di klik apply. Nah nanti jadi gini, 5, 6, 7 M 6, 7 M ini. Setelah itu berarti kan kita udah dapat nih skor bobot MMI sama skor bobot PGA. Selanjutnya melakukan overlay. Dengan cara ke geoprocessing lalu union. Tapi ini karena datanya kita nggak ada yang melakukan digitasi manual, kita bisa melakukan langsung union. Tetapi jika kita ada contoh di sini apa, tata guna lahan, jadi ada pemukiman, terus apa, pemukiman, perkebunan gitu, dan kita melakukan digitasi manual, kita perlu melakukan namanya topologi. Ini ada, cari aja di YouTube banyak. Ini contohnya YouTube-nya. Tujuannya apa? Untuk mengecek agar antar SHP ini tidak ada yang saling overlap, saling tindih menindih, ataupun ada yang gap. Jadi di tengah-tengah ada yang kosong. Karena kan kalau digit manual mungkin capek atau apa, jadinya ada yang kosong, ada yang tumbang tindih. Nah, di situ nanti di topologi itu dibenarkan, jadi biar nggak ada yang tumpang tindih. Itu gunanya kalau contoh dalam satu ini ya, contoh nilai PGA, lalu ini saya picking sendiri, ini saya picking sendiri, lalu dua indikator ini ada yang overlap.
Tetapi jika ini dengan ini itu tidak perlu, antara A dan B itu tidak perlu. Tetapi jika dalam A itu ada yang overlap, nah itu perlu di topologi. Ini sebenarnya gunanya untuk kalau yang kita melakukan digitasi manual. Karena di sini nggak ada yang digitasi manual, kita bisa lakukan langsung ke union atau overlay. Di sini kita masukkan tadi MMI nilai sama PGA nilai. Kita bikin outputnya apa namanya, contoh total KRB. Selanjutnya tinggal di OK, nanti muncul ini bukan gini ya awalnya, sebentar, awalnya nanti kayak gini, nggak ada warnanya. Lalu kalau kita buka isinya itu kayak gini, dari ini FID sampai SBPM MMI. Nah, kita kan mau mentotal ya, mentotal nilainya itu dengan cara sama, tinggal di add field, double, lalu nanti tinggal di field kalkulator. Jadi nanti SB yang dari PGA tadi ditambah SB BMI atau skor kali bobot BMI. Ini penamaan ininya terserah ya, tapi jangan panjang-panjang soalnya terbatas. Tinggal di OK, nanti langsung ke isi ini semua. Nah, setelah dapat ini, kita kan harus tahu ya labelnya itu apa, dia rawan bencana tinggi, rendah, atau menengah. Nah, mendeskripsikannya caranya di sini. Nilai intervalnya itu yaitu 1 dibagi jumlah kelas. Karena di ESDM-nya itu ada 4 kelas, maka 1 dibagi 4. 1 dibagi 4, kalau dibagikan berarti 0,25. Jadi dari 0 sampai 0,25 itu gempa bumi sangat rendah, dari 0,26 sampai 0,5 itu rendah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya tinggal untuk ini tinggal bikin, kalau yang ini add field-nya dalam bentuk teks. Nah, untuk cara ngisinya ya tinggal kita select by attribute kalau ada banyak ya. Kalau ada banyak select by attribute, contoh dari total. Kalau total kurang dari sama dengan 0,25 apply, nggak ada karena nggak ada. Lalu ini dari 0,5 dan total lebih dari 0,25 apply. Nah, jadi kepilih 2 Skill cek. ya. Ini waktunya kurang 15 menit ya Mas Yusi. Kita niatnya hanya sampai 9.30. Oke. Udah mau selesai. Oke, siap. Terima kasih Mas Yusi. Nah, terus nanti tinggal di sini tinggal field kalkulator. Nah, yes, karena tadi bentuknya teks dikasih petik rawan bencana menengah itu tinggi gitu. Di sini nanti sama juga yang menengah juga begitu. Nah, kalau udah gini, nah kita bisa sebenarnya ini bisa selesai seperti ini, sudah selesai sebenarnya, tinggal di kategori dari kerawanan ini di uncheck, add all value, tinggal diatur. Contoh karena menengah kasih warna kuning. Oke, dan ada karena rendah kasih warna hijau. Apply. Nah, jadi gini. Ini bisa udah selesai. Tetapi biar lebih rapi sebenarnya kita lakukan namanya dissolve. Giga processing, dissolve. Inputnya yaitu total KRB. Ininya apa terserah, dissolve. Kita centang ya kerawanan.
tinggal oke, nanti muncul ini. Bedanya apa? Bedanya di sini. Jadi kalau di total KRB yang rawan gempa bumi rendah itu ada dua shapefile, nanti di dissolve jadi satu, sama juga yang menengah. Cuma pakai ini aja juga nggak apa-apa. Cuma nanti kalau mau ditampilkan labelnya, label, nah jadinya double ini. Kalau pakai ini dissolve, nah jadinya cuma dua kayak gini. Ya penting nggak penting ya, ini cuma untuk kerapian. Sudah, kalau udah dapat gini, sudah tinggal di kartografikan. Kalau kartografinya tinggal apa namanya? Tinggal cari aja di YouTube, banyak, masing-masing terserah. Ini bisa dibikin, ini juga bisa dibikin biar muncul ini koordinat sistem, properti, grid, nanti pilih new grid. Karena tadi kita pakai geografis, maka yang geografis. Next, ini appearance-nya terserah. Nah, ini paralelnya terserah mau tiap 30 menit atau setiap 1 derajat. Nanti di next. Ini terserah. Nanti ini masalah penampilan aja. Next. Nanti finish. Nah, ini muncul. Ini karena tadi nggak diatur, jadi ini muncul setiap satu derajat. Jadi diaturnya kan setiap 1 derajat. Bisa. Intinya seperti itu. Oke, kalau mau ambil legenda tinggal di insert. Ini ada banyak, bisa teks, title, udah nampilkan ini utara, lalu skala. Nah, untuk ngezoom ini pakai ini skala. 500.000. Jadi lebih kecil. Iya, 100. Nah, mau ngezoom. Sudah, sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau tadi kurang jelas. Oke, terima kasih Mas Yusril atas materinya tadi. Saya rasa cukup banyak sekali ya saya tadi yang perlu dipelajari juga sama teman-teman saya juga. Ya, saya juga dulu juga pernah membuat, tapi yang sederhana dari Pak Juwan dulu, peta seismik itu, tapi berdasarkan sesar ya dari Mas Yusril. Oh, gitu. Dari Mas Yusril kan dari gempa ya. Nah, oke. Yeah. Dari teman-teman yang hadir, teman-teman magang atau Mbak Labiba yang TA, apakah ada yang ditanyakan kepada Mas Yusril? Ya, saya lihat cukup banyak juga tadi ya. Masih mengikuti kah? Kayaknya kalau menurut saya butuh webinar selanjutnya ini Mas Yusril untuk memperdalam pembahasan tadi. Banyak juga soalnya. Enggak sih, sebenarnya itu. Oh, itu Mas. Kalau argisnya itu bisa tinggal lihat di YouTube aja banyak. Kalau argisnya ya. Oke, Mas Zidan, mungkin itu ada yang diangkat tangan, Mas Zidan, ada yang ditanyakan, silahkan. Yes, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Zidan. Di sini mau tanya terkait sama tadi pengolahan datanya itu kan
baru dilakukan pemotongan data itu kan setelah jadi perhitungan semuanya ya Mas ya. Itu eh, harus dilakukan di akhir atau memang atau bisa dilakukan di awal gitu Mas buat memperkecil dari pengolahan datanya itu tadi Mas. Ini sebentar. Ini itu yang di ArcGIS-nya ya? Atau Iya yang di ArcGIS-nya. tadi setelah di kriging itu? Iya. Setelah di kan tadi dapat ini ya. Maunya waktu kriging langsung terklip ya toh? Iya Mas. Sebenarnya bisa aja, cuma nanti efeknya itu hasilnya kayak gini. Kalau udah diklip duluan ya. Ini saya udah nyoba. Ini kriging, hasil kriging yang udah maksudnya udah terklip. Ini kriging udah terklip ya. Jadi nggak ada namanya yang ini kriging total yang kotak. Kriging ini langsung terklip. Tapi hasilnya nanti kan kita perlu ubah ke shape file atau ke data vector untuk masukkan skor dan lain-lain. Nanti itu jadinya jelek. Jadinya ini hasil total akhir ya. Ini langsung lihat aja hasil total akhirnya. Kalau dilihat, di zoom, sebenarnya kalau di zoom out sebenarnya nggak kelihatan. Tapi kalau di zoom banget, itu akan muncul ini. Itu data blank sama overlap. Data blank sama overlap. Efeknya apa? Nanti bisa dilihat ini hasilnya bedanya. Dari total. Nanti pas efeknya nanti di overlay, yang pas overlay. Total KRB yang setelah save file baru di itu, hasilnya cuma jadi 4 save file. Jadi 4 save file. Tetapi ketika di waktu kriging udah diklip, maksudnya masih dalam bentuk data raster itu diklip, hasilnya banyak. Karena itu ada banyak yang blank atau yang overlap, jadinya nganggapnya sistemnya itu dia poligon baru. Jadi kayak ini karena nggak ada nilai di MMI, ada nilai di PGA, dia bikin poligon baru. Ada nilai MMI tapi nggak ada PGA, dia bikin poligon baru. Lalu ada nilai MMI dan PGA yang sama, nanti bikin poligon baru. Jadi banyak. Beda sama yang waktu udah diklip waktu setelah diubah ke SHP, ke vektor, data vektor. Efeknya sih seperti itu. Ini masih skala ini ya, kecil. Maksudnya karena ini kita kan nggak ada yang digitasi manual, jadi aman lah. Nah, kalau di zoom out dan data yang dibutuhkan kan zoom out, bukan yang zoom in banget. Tapi kalau kita butuh kayak efek, sebenarnya gunanya nanti untuk KRB lain, mau tanah longsor atau banjir, itu nanti akan jelek gitu, muncul kecil-kecil gitu, kotak kecil-kecil, poligon kecil-kecil. Gitu. Itulah kenapa kita klip setelah jadi SHP. Ini kan rata ya. Masuk karena sesuai klip kita sesuai Indonesia kabupaten. Batas kabupaten. Gitu. Mungkin kurang jelas atau mau Sudah Mas, tadi sudah jelas. Mungkin saya ada dua pertanyaan lagi Mas. Izin saya sampaikan dua pertanyaan langsung mungkin. Ya, yang pertama itu tadi yang terkait data gempanya itu ada batasan nggak Mas dari luasan atau dari jarak dari lokasi yang ingin ditinjau itu minimal harus sekian kilometer perseginya dari itu atau bebas atau seperti apa?
Terus kemudian yang kedua tadi yang terkait sama menghitung jarak hipocenter tadi kan pakai data longitude sama latitude. Nah, itu sedangkan tadi kan di ArcGIS-nya tadi kan kita juga udah tahu dari nilai XZ-nya yang dari TM itu. Itu memang menghitungnya harus pakai longitude latitude atau seperti apa ya Mas ya? Mungkin itu 2 pertanyaan terakhir Mas. Makasih. Yang pertama yang kedua dulu yang paling ingat. Kenapa saya pakai geografis bukan UTM? Karena biasanya data gempa itu, masalahnya data gempa itu biasanya dalam bentuk geografis. Sebenarnya bisa aja, tapi kan kalau gitu berarti data gempanya harus dikonversi dulu ke UTM. Ya kalau mau terserah, tapi itu balik lagi terserah. Makanya daripada itu yang saya konversi, mending stasiunnya aja yang saya konversi, toh cuma berapa. Gitu. Terus untuk luasan yang mau di ini ya, mau di itu sebenarnya nggak ada patokan, cuma kita pakai logika aja lah intinya. Kalau ini kan, jadi saya ambil dari di USGS ini kan bisa kita ini. Kalau mau data gratisan memang enak pakai USGS. Karena saya tadi sorong kan yang jadi saya bikin kotaknya itu dari sini ke sini kalau nggak salah. Cuma segini. Bisa aja sebenarnya. Apa itu dari Sepapua gitu atau sampai Maluku ke sini. Bisa aja. Gempanya kan otomatis lebih banyak juga. Cuma kan efeknya itu biasanya nggak terlalu pengaruh lah. Contoh gempa di sini. Meskipun gempa di sini 7,9 kayak kemarin, itu di sini itu paling nggak kerasa. Jadi nilai PGA-nya pun nggak terlalu berpengaruh. Jadi yang perlu akan lebih baik punya sejarah gempanya. Cuma kalau mau cepat ya langsung aja ya, sekiranya paling berpengaruh kan daerah sini aja. Daerah sini aja. Kenapa daerah sini? Pertama, kalau kita tahu itu sumber gempanya ada di sini, sama ada di sesar Sorong. Begitu. Sekian. Mungkin ada yang kurang. Ya, sudah Mas, sudah cukup menjawab. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Zidan. Jadi sepertinya kita cukupkan saja ya pertanyaannya karena waktunya sudah pukul 9.30 juga. Dan alhamdulillah ini tadi webinarnya juga lancar. Terima kasih kepada Mas Yusril Muzaki atas kemauannya ya untuk mengajari kami semua yang ada di dalam webinar ini tentang dasar-dasar peta kawasan rawan bencana, meskipun sebenarnya tadi cukup banyak juga ya sebenarnya. Semoga teman-teman bisa ya memahami apa yang disampaikan kepada dari Mas Yusri kepada teman-teman. Mungkin nanti kalau semisal ada pertanyaan bisa bertanya langsung kepada Mas Yusril, apakah boleh begitu Mas Yusril? Ya, terima kasih Mas Yusril atas kemauannya untuk pertanyaannya. Oke, kalau begitu saya Fahri Almawali Bilfida, mungkin dari saya tidak ada sepatah dua kata ya, terima kasih saja dari saya kepada teman-teman yang lain. Dari Mas Ucil, apakah ada sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri meet kali ini? Sebenarnya cuma menebalkan kalimat ya.
yang saya sebutkan di sini, nilai PGA yang saya sebutkan di sini adalah PGA empiris. Jadi yang perlu itu garis bawah itu adalah PGA empiris. Jadi akurat dia hanya berdasarkan magnitudo. Beda dengan PSHA dan DSHA. Sebenarnya untuk KRB itu lebih baik pakai PSHA atau DSHA karena dia memasukkan faktor tadi sumber gempa. Lalu kalau kita punya data mikrotremor, kita juga bisa menghitung PGA permukaan. Jadi PGA di sini adalah PGA bedrock. Jadi dianggapnya semua batuan sama, dianggap bedrock. Kalau ada data mikrotremor bisa didapatkan PGA permukaan dan itu lebih bagus. Cuma ya untuk dasar ya pakai bedrock aja. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yusril, sangat informatif sekali informasinya tadi ya. Oke, saya tidak suka basa-basi. Dari saya itu saja. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih juga Mas Ucil. Kalau kami minta ada bantuan, mohon untuk dibantu ya kalau bisa Mas Ucil. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain hari. Jangan lupa daftar hadir teman-teman. Oh iya, jangan lupa daftar hadirnya di... Mungkin bisa foto dulu Mas Fari. Oh, itu udah tadi Mas Iqbal. Oh, udah foto ya? Ya, lanjut. Saya terlewat berarti. Oh, saya mau foto juga dah. Enggak wis. Enggak apa nyetir. Lanjut enggak apa. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ucil. Untuk